Gadis muda ini terobsesi dengan guru di sekolahnya, sampai rela melakukan apa saja demi tidur dengan guru tampan ini. Halo, apa kabar kalian? Sehat lah ya, kembali lagi di channel Van Halen Movie. Kali ini kita mau review film drama thriller yang dirilis tahun 2018. Film ini menceritakan tentang Riley, seorang gadis yang baru saja pindah ke sekolah barunya. Dia berteman dengan seorang murid bernama Kayla. Awal pertemanan mereka tidak ada yang aneh sama sekali. Namun perlahan Riley sadar ternyata Kayla temannya ini jatuh cinta dan terobsesi dengan ayahnya yang adalah seorang guru bahasa Inggris yang baru di sekolah mereka. Bahkan bukan cuma jatuh cinta tapi sangat terobsesi dengan guru barunya itu. Riley bahkan rela melakukan hal yang keji, yang penting dia bisa mantap-mantap dengan guru bahasa Inggrisnya itu. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Ya udah, tanpa basa-basa lagi kita langsung aja ke ceritanya intro. Film dibuka memperlihatkan seorang cleaning service yang baru saja ingin pulang setelah melakukan pekerjaannya. Namun sesaat sebelum pulang, dia mendengar suara tangisan perempuan dari salah satu kelas. Karena penasaran, bapak-bapak ini mencoba mengecek sumber suara itu, Dan alangkah kagetnya dia melihat ada seorang murid wanita ketakutan yang berada di dalam kelas itu. Dia menangis dan meminta bantuan. Karena khawatir, si bapak ini mencoba pergi mencari bantuan. Dan tiba-tiba dia bertemu dengan wanita lain yang menyuruhnya segera lari. Apa sebenarnya yang terjadi? Oke, lanjut. Lalu scene berpindah ke beberapa bulan sebelumnya. Di situ diperlihatkan Riley bersama ayahnya datang ke sekolah baru mereka. Ayah Riley adalah seorang guru bahasa Inggris bernama Chris. Oh, ternyata mereka belajar bahasa Inggris juga di sana ya, Ya sama kayak kita lah, belajar bahasa Indonesia padahal kita orang Indonesia. Oke, lanjut. Riley juga baru pindah ke sekolah ini dan ini adalah hari pertama mereka. Ayah Riley adalah seorang duda dan mereka hanya hidup berdua saja sekarang. Kemudian diperlihatkan Kayla, seorang murid sekelasnya Riley. Dia gadis yang menyukai fotografi dan tidak begitu suka bergaul. Di situ kali pertama dia melihat guru bahasa Inggris barunya. Dan emang benar, Mr. Chris ini sangat tampan dan berkarisma. Bahkan murid-murid perempuan lain juga sangat tertarik dengan Mr. Chris, seperti gadis yang bernama Tricia ini. Dia berusaha menggoda Mr. Chris yang sedang mengajar di kelas. Namun Mr. Chris di situ bersikap profesional dan tidak menghiraukan Tricia. Sementara itu, Kayla yang emang cukup pintar mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Mr. Chris. Dan itu membuat Chris cukup kagum dengan muridnya yang satu ini. Tak lama kemudian bel istirahat pun berbunyi. Para murid pun keluar kelas dan Chris melambai ke putrinya yang akan pergi keluar. Nah, di situ Kayla pun penasaran apa hubungan antara Chris dengan Riley. Tak lama dari situ Kayla pun secara tidak sengaja bertemu dengan Riley di ruang komputer. Lalu di situ Kayla menghampiri Riley dan berkenalan dengannya. Di situ Riley menceritakan kalau dia anak baru di sini dan ayahnya adalah guru bahasa Inggris mereka tadi. Mereka berdua pun mulai bercerita banyak dan semakin akrab sekarang. Setelah dari situ terlihat Kayla mulai sering memperhatikan Chris dan sering secara diam-diam memotret gurunya itu. Singkat cerita, Kayla pun pulang ke rumahnya. Kayla ini tinggal berdua saja bersama ibunya karena ayah dan ibunya sudah lama berpisah. Dan hari ini ibu Kayla mengatakan akan berkencan dengan seorang pria yang baru dia kenal di supermarket. Tapi ibunya belum menceritakan siapa pria itu. Setelah mengobrol dengan ibunya, Kayla pun masuk ke kamarnya, Dan di saat di kamar, Kayla mulai membayangkan hal-hal nakal dengan guru bahasa Inggrisnya tadi. Waduh, tampaknya si Kayla ini mulai terobsesi dengan Mr. Chris ya, Keesokan harinya, Kayla main ke rumahnya Riley. Awalnya mereka berdua mengobrol topik-topik yang biasa aja. Tapi lama-kelamaan Kayla mulai bertanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan ayahnya Riley. Karena dia sangat penasaran dan ingin tahu banyak tentang ayahnya. Di situ Kayla pun tahu kalau ayah dan ibu Riley sudah lama berpisah dan mereka hanya hidup berdua sekarang. Mengetahui hal itu, Kayla pun lega karena tahu Chris adalah seorang duda. Kemudian saat Riley pergi mandi, secara diam-diam Kayla berani masuk ke kamarnya Chris. Chris memang lagi tidak ada di rumah, lalu Kayla mulai memegang dan memeluk tempat tidurnya Chris. Wah, udah mulai kelihatan ya agak lain sih Kayla ini. Kemudian scene pun berpindah ke kelas lagi. Saat Chris mengajar di depan kelas, Kayla benar-benar terpukau dan terus melihat gurunya yang tampan itu. Dan entah apa lagi yang dibayangkan di sini ya kan. Kemudian terlihat si Tricia yang kecentilan mulai menggoda-goda Pak Chris dan berpura-pura meminjam pensil pada gurunya itu. Tapi dia malah ditertawakan oleh teman-teman sekelasnya karena tidak digubris oleh Pak Chris. Namun Tricia tidak menyerah begitu saja untuk mendapatkan Chris. Dia kemudian menemui Riley dan berusaha mendekati anaknya. Dia mengatakan agar Riley tidak seharusnya terlalu dekat dengan si Kayla, gadis yang introvert itu. Dia mengatakan itu karena Tricia tidak pernah melihat Kayla itu berjalan dengan pria manapun. Dia curiga kalau si Kayla itu adalah seorang lesbong,
Namun Riley tidak begitu mengubris perkataannya si mental ini ya kan. Kemudian sebelum pergi, Tricia meminta nomor HP-nya Riley dan mengajak Riley untuk malam ini shopping bersamanya. Karena merasa nggak enak, akhirnya Riley pun memberikan nomor HP-nya. Kemudian setelah Tricia pergi, Kayla mendorong Riley dan marah-marah padanya. Dia nggak suka kalau Riley berteman dengan Tricia yang mental itu. Tapi ya nggak seharusnya juga Kayla ngatur-ngatur ya kan, suka hati Riley lah mau berteman sama siapa aja. Namun Kayla di sini mencoba mempengaruhi Riley. Dia mengatakan kalau Tricia itu adalah orang yang sangat berbahaya dan bisa terlihat Tricia itu sangat terobsesi dengan Mr. Chris, ayahnya Riley. Lalu Kayla juga menceritakan kalau dulu Tricia juga pernah terobsesi dengan guru sejarah di kelas mereka. Kedekatan mereka mulai menjadi gosip dan tak lama dari situ guru sejarah itu dipecat. Kayla menganggap itu semua pasti karena Tricia, makanya Kayla bilang dia sangat berbahaya. Jadi Kayla sebenarnya melarang dia dekat dengan Tricia karena khawatir hal buruk seperti itu bakal terjadi pada ayahnya. Mendengar hal itu, Riley pun akhirnya percaya dan berterima kasih sudah diperingatkan. Singkat cerita, saat Riley dan Kayla sedang asik berteleponan, tiba-tiba bel rumahnya Kayla berbunyi. Kayla pun mematikan teleponnya dan membuka pintu itu. Kayla yakin itu adalah pacar baru ibunya. Karena penasaran dengan siapa pacar baru ibunya itu, Kayla pun langsung buru-buru membuka pintu rumah mereka. Dan alangkah kagetnya dia saat melihat pria itu adalah Chris. Dia nggak nyangka kalau pria yang dikencani ibunya adalah guru sekolahnya yang dia sukai. Namun Kayla di sini mencoba berusaha bersikap normal. I'll manage. Oh, thank you. They're beautiful. Namun entah apa yang dipikirkan si Kayla ini. Dia berpura-pura tidak sengaja mendabrakkan dirinya ke Mr. Chris dan membuat baju Mr. Chris basah semua. Oh, I'm so sorry. Oh my god. Ternyata Kayla sengaja melakukan itu agar ibunya dan Mr. Chris tidak pergi keluar dan kencan di rumah aja. Ternyata begitu niatnya ya. Lanjut akhirnya Chris dan ibunya pun kencan di rumah saja. Dan Kayla menjadi orang ketiga yang nimbrung di situ. Dia selalu ngeliatin Chris terus bahkan tidak memalingkan pandangannya sama sekali. Singkat cerita setelah larut malam Kayla pun merasa nggak enak dan mengganggu mereka, jadi dia pamit duluan dulu ke kamar. Tapi sebenarnya dia cemburu dan masih ingin bersama Chris di bawah. Kemudian dia pun punya ide. Dia pun berpura-pura berteriak dan mengatakan kalau ada orang yang mengintipnya dari luar. Kemudian Chris pun pergi mengecek keluar dan jelas tidak ada siapa-siapa di sana. Jadi ibunya pun merasa ingin menelpon polisi. Tapi di sini Kayla melarang mereka menghubungi polisi karena akan merepotkan. Di sini Kayla pura-pura ketakutan dan ingin bergabung dengan mereka malam ini. Dia meminta tolong ke Mr. Chris jika tidak keberatan untuk menginap di rumah ini malam ini saja. Dia mengatakan takut pengintip itu datang lagi. Ya udah tuh Chris pun gak keberatan dan akhirnya Kayla ada alasan lagi bersama dengan Chris malam ini wah. Keesokan paginya Kayla secara tidak sengaja membuka kamar mandi mereka dan melihat Chris ada di dalam itu. Dia pun kaget dan segera menutup pintu itu. Padahal dalam hatinya senang kali lihat Mr. Chris tadi mandi ya kan. Setelah itu Kayla dan Chris pun bergabung untuk sarapan bersama. Dan di situ kelihatan muka jealous dari Kayla saat melihat ibunya mencium Mr. Chris. Namun dia nggak bisa berbuat apa-apa di sini Wak. Lanjut Kayla pun menumpang dengan Mr. Chris yang kebetulan mereka sama-sama akan berangkat sekolah pagi ini. Di jalan mereka pun mulai ngobrol banyak dan semakin dekat. Kayla benar-benar membuat semuanya berjalan baik dan dia semakin bisa dekat dengan Mr. Chris. Kemudian mereka pun menjemput Riley dulu sebelum berangkat ke sekolah. Singkat cerita, saat jam istirahat, Riley pun menemui Kayla yang ada di ruang pencucian foto. Di situ raut wajah Kayla nggak senang Wak pada Riley. Ternyata Kayla nggak senang karena tahu Riley kemarin jalan bareng Tricia. Padahal Kayla sudah memperingatkannya. Namun di sini Riley mengatakan kalau dia mendapat cerita berbeda dari Tricia. Kejadian tentang guru sejarah yang diceritakan Kayla kemarin itu adalah fitnah. Karena sebenarnya Kayla lah yang terobsesi dengan guru sejarah itu yang sudah dipecat. Kayla hanya membalikkan fakta dan menuduh Tricia lah yang melakukannya. Namun di sini Kayla tetap mengatakan bahwa Tricia itu berbohong. Namun terserah Riley mau percaya pada siapa, dia nggak peduli. Karena nggak senang dengan sikapnya Kayla, akhirnya Riley pun pergi dari situ. Setelah itu Kayla pun langsung menemui Tricia dan mengancamnya. Dia menyuruh Tricia menjauhi Riley. Kayla di sini mengancam akan menghabisi Tricia. Kemudian dia pun pergi dari situ. Setelah dari situ Kayla membuat sebuah rencana jahat untuk menghancurkan Tricia Wak. Dia memotret dirinya yang berpakaian seksi dan menumpukan foto-foto itu di lokernya. Dia membuat seolah dia sedang dikerjai oleh seseorang. Kemudian Kayla pun melaporkan hal itu pada Mr. Chris. Setelah berita itu tersebar, semua orang jadi merasa kasihan ke Kayla dan memberikan perhatian lebih padanya. Termasuk Riley juga mulai mengubah persepsinya yang sebelumnya. Riley merasa yang menyebar foto-foto seksinya Kayla itu adalah si Tricia karena nggak suka dengan Kayla. Sekarang Riley pun kembali percaya lagi dan meminta maaf ke Kayla. Dan setelah itu hubungan mereka kembali baik-baik aja. Nampaknya rencananya si Kayla berhasil ya Wak. Nah di sini Kayla yang sudah mendapatkan perhatian dan kepercayaan dari Riley menceritakan kalau memang dialah yang sempat dekat dengan guru sejarahnya yang dipecat dulu.
Dan foto-foto yang ada di loker itu adalah salah satu foto yang pernah dia berikan pada guru sejarahnya dulu. Tapi masalahnya dia nggak tahu siapa aja yang punya foto-foto tidak senonohnya. Dia merasa Tricia yang punya foto-foto seksinya Kayla. Tampaknya di sini Kayla berhasil memperdaya Riley dan membuat Riley percaya lagi dengan kebohongannya. Setelah dari situ Kayla yang akan pulang ditawari tumpangan oleh Mr. Chris. Mungkin Chris di sini prihatin dengan kejadian yang baru saja dialami oleh Kayla. Nah, terlihat memang Kayla berhasil mengelabui semua orang, Wak. Kayla pun kemudian menumpang pulang bersama Mr. Chris, dan di situ mereka mulai semakin dekat. Kayla mendapatkan perhatian lebih dari Mr. Chris. Dia juga mengambil kesempatan memotret Mr. Chris untuk album foto tahunan sekolahnya, padahal itu sebenarnya untuk koleksi dia, Wak. Sesampainya di rumah Kayla, Chris mengatakan akan datang lagi malam ini mengajak ibunya kencan. Singkat cerita, di malam harinya Chris pun datang ke rumah mereka. Saat Chris sedang berada di toilet, tiba-tiba banyak SMS masuk ke HP-nya Chris yang tertinggal di atas meja. Awalnya ibu Kayla menghiraukannya karena dia percaya pada Chris. Tapi di sini Kayla mengompori ibunya untuk membaca SMS-SMS itu. Sangat mencurigakan ya gerak-geriknya. Ternyata di situ banyak SMS mesum yang masuk dari Tricia. Ya jelas karena hal itu, Chris dan ibunya Kayla pun menjadi ribut dan akhirnya putus. Dan sebenarnya SMS yang diterima Chris tadi bukan nomornya Tricia, tapi Kayla yang menggunakan nomor lain untuk menjebak Tricia dan menghancurkan hubungan Chris dan ibunya. Benar-benar sesuai rencana Kayla. Setelah ribut, Chris pun akhirnya galau dan terdiam di dalam mobilnya. Kayla pun melihat kesempatan yang tepat dan masuk ke dalam mobil Chris. Dia pun mulai menggoda Mr. Chris karena tahu Chris sekarang butuh sentuhan wanita yang sudah lama tak ia rasakan. Tanpa basa-basa, Kayla pun langsung naik dan mencium Chris di situ. Tapi di situ Chris menahan dan tidak membiarkan hal itu berlanjut. Namun Kayla tidak menyerah dan mengatakan akan selalu menggoda Mr. Chris sampai dia mendapatkannya. Keesokan paginya, terlihat seperti biasa, Tricia masih mencoba menggoda-goda Pak Chris di kelasnya. Tapi di sini Kayla nggak mau kalah, Wak. Dia pun datang ke depan meja Pak Chris dan mengembalikan sweater Chris yang tinggal di rumahnya tepat di depan Tricia. Dan langsung di situ Tricia merasa kalah telak dengan si Kayla. Tak lama kemudian kepala sekolah dan beberapa polisi datang ke kelas itu. Ternyata Tricia dipanggil oleh pihak kepolisian karena diadukan oleh ibunya Kayla. Jadi kepala sekolah menemukan di lokernya Tricia ada HP yang rusak dan foto-foto tidak senonoh miliknya Kayla. HP yang rusak itu ternyata HP yang dipakai Kayla untuk mengirim SMS ke Mr. Chris malam itu, Wak. Dan Kayla lah yang memasukkan foto-foto dan HP itu ke lokernya Tricia tanpa ketahuan siapapun. Ternyata itu semua adalah rencana Kayla untuk menghancurkan si Tricia. Emang licik kali lah si Kayla ini ya. Ibunya juga nggak tahu apa-apa padahal dia juga masuk dalam skenario-nya Kayla untuk mendapatkan Mr. Chris. Semua benar-benar sesuai rencana jahatnya si Kayla, Wak. Oke, lanjut di malam harinya, Kayla pun datang ke pesta ulang tahunnya Riley. Riley malam itu mengadakan party di rumahnya dan mengundang teman-teman yang lain juga, Wak. Kemudian Kayla datang dan memberikan hadiah ulang tahun pada Riley. Dan yang mengejutkannya, Riley memberikan hadiah minuman alkohol pada Riley. Kayla menganggap Riley sudah 18 tahun, jadi dia sudah cukup umur untuk minum minuman seperti itu. Setelah memberikan hadiah, Kayla pun secara diam-diam masuk ke kamarnya Chris dan lagi-lagi, Wak. Lagi-lagi Kayla menggoda Chris di situ mumpung yang lain pada sibuk berpesta di bawah. Awalnya Chris menolak dan menahan Kayla, Wak. Namun apa daya, meskipun Chris tampan, tapi dia tetaplah lelaki biasa. Dia pun akhirnya tergoda dan gak bisa nahan nafsunya lagi. Akhirnya terjebaklah Chris dalam kenikmatan sesaat, Wak. Dan tiba-tiba Riley pun masuk ke kamar dan memergoki mereka berdua di dalam. Di situ Riley pun benar-benar emosi melihat ayahnya tidur dengan temannya. Saat Riley ingin pergi, ayahnya menahan dan meminta maaf. Di situ Riley marah kenapa teman dekatnya sendiri yang ditiduri ayahnya. Dia gak terima dengan apa yang ayahnya lakukan. Lalu di situ ayahnya melihat Riley memegang botol minuman. Dia pun kaget kalau putrinya sekarang minum-minum. Namun Riley nggak peduli dengan apa yang ayahnya katakan lalu pergi dari situ. Akhirnya pesta pun berakhir dan mereka semua dibubarkan. Kayla di kamar malah lagi-lagi mengambil kesempatan. Dia memfitnah Riley dan mengatakan kalau putrinya itu sudah lama mabuk-mabuk seperti itu. Majang, parah kali ya kan, padahal dia yang ngasih minuman itu tadi. Kayla pun mencoba menggoda Mr. Chris lagi, namun percuma karena Chris lebih mengkhawatirkan putrinya dibanding si kecap ini. Kemudian Chris pun pergi meninggalkan Kayla sendiri di situ dan mencari anaknya. Setelah Kayla ditinggalkan seperti itu, dia pun semakin kesal dan sekarang dendam dengan Riley. Dia nggak terima karena Chris lebih memilih Riley dibandingkan dirinya. Mama udah ada sakit-sakitnya kawan ini kurase. Ya jelas lah itu anaknya, masa kau yang dipilih? Oke lanjut, setelah kejadian itu, Riley bahkan tidak mau bicara sama sekali dengan ayahnya. Tidak hanya itu, Riley juga mengadu ke ibunya Kayla tentang hubungan gelap ayahnya dan putrinya. Lantas ibunya Kayla pun tidak bisa menahan emosi. Dia datang dan menampar Chris setelah tahu dia berhubungan dengan putrinya. Kayla pun disuruh pulang sekarang juga bersama ibunya, Wak. Tapi di sini Kayla melawan ibunya. Dia mengatakan dia sudah berumur 18 tahun dan bebas melakukan apapun.
Kayla mengatakan kalau dia dan Mr. Chris sekarang jatuh cinta. Nah ini ngarang dia nih, padahal si Kayla yang menggoda Mr. Chris dari tadi. Dia menyuruh ibunya pergi dan jangan mencampuri urusannya. Nah di sini ibunya mulai curiga pada anaknya ini. Dia merasa foto-foto yang tersebar sebelumnya, SMS mesum yang sebelumnya, itu semua adalah rekayasanya si Kayla. Kayla pun mengakui hal itu tapi nggak peduli sama sekali. Dia menyuruh ibunya jangan ikut campur. Di sisi lain, Riley akhirnya mau bicara dengan ayahnya. Dia bertanya kenapa dia melakukan hal itu. Di situ Chris pun meminta maaf pada putrinya ini. Dia tidak bisa menahan dan akhirnya masuk dalam jebakannya si Kayla. Ayahnya mengakui sudah lama tidak beradu kulit dengan wanita semenjak kepergiannya ibu Riley. Dan dia tidak bisa menahan godaan dari Kayla saat di kamar malam itu. Akhirnya setelah mendengar kejujuran ayahnya, Riley pun akhirnya memaafkan ayahnya dan berdamai. Di sisi lain, Kayla mulai panik karena teleponnya tidak diangkat oleh Mr. Chris. Lantas Kayla di sini nggak kehabisan akal. Dia pun menelpon Tricia dan mengajaknya ketemuan hari itu juga. Di situ Tricia benar-benar marah ke Kayla karena telah menjebak dirinya. Dan emang Kayla sengaja mengajak Tricia bertemu di sini untuk memanas-manasinya. Dia berharap Tricia memukulnya agar dia bisa mendapatkan perhatian lagi dari Mr. Chris. Tapi Tricia nggak mau memukul si Kayla di sini, Wak. Yaudah karena si Tricia nggak mau memukul, jadi Kayla yang memukul dirinya sendiri. Tidak puas hanya dengan pukulan, Kayla mematahkan jarinya sendiri, Wak. Oke lanjut, karena Riley dan ayahnya kebetulan lewat di situ, jadi mereka pun langsung bergerak menolong Kayla. Di situ lagi-lagi Kayla memfitnah Tricia dan mengatakan dia melakukan hal ini, Wak. Waduh, si Tricia kasihan kali ya. Akhirnya Tricia pun ditangkap lagi oleh polisi. Setelah itu Kayla pun akhirnya dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Kayla membuat ibunya percaya lagi padanya. Dia mengatakan kalau dia dihajar oleh Tricia tadi karena telah menceritakan kebenarannya. Ya karena ibunya pun kasihan lihat anaknya udah begini ya, dia pun memaafkan anaknya. Dan ibunya pun percaya pada cerita yang dikarang oleh si Kayla ini, Pak. Tak lama kemudian Riley dan ayahnya pun datang membesuk. Di situ Kayla meminta maaf pada Riley. Tapi Riley di sini menolak permintaan maaf itu. Riley merasa diperalat oleh Kayla karena hanya memanfaatkan pertemanan mereka untuk mendekati ayahnya. Jadi Riley tidak akan memaafkan Kayla sama sekali. Dan Riley akan menjauhi Kayla mulai dari sekarang. Namun sebelum pergi, Kayla meminta bantuan kecil dari Riley. Bukan untuk dirinya, tapi untuk teman-teman di sekolahnya. Dia ingin Riley menggantikannya untuk meliput kegiatan sekolah karena tangannya sekarang dalam keadaan terluka. Ya karena merasa permintaan itu bukan untuk si Kayla, tapi untuk teman sekolahnya. Jadi Riley pun akhirnya menerima. Setelah dari situ, Chris pun masuk ke dalam untuk mengucapkan selamat tinggal. Namun di sini si Kayla memang ada mereng-merengnya sedikit, Wak. Dia malah mengatakan dia merasa si Chris ini punya perasaan balik padanya. Udah jelas-jelas Chris nggak ada perasaan sama sekali padanya. Tapi Kayla nggak percaya dan yakin Chris tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Kayla merasa mereka punya hubungan yang sangat spesial. Di situ Chris muak dengan semua omongan si Kayla benga ini. Chris mengatakan akan berhenti mengajar di sekolah itu dan malam ini dia akan mengemasi semua barang-barangnya dari sekolah. Chris akan pergi bersama putri kesayangannya dan gak harus bertemu dengan makhluk bernama Kayla ini lagi. Kemudian Chris pun pergi dari situ. Kemudian terlihat Riley pergi ke sekolah untuk meliput. Sementara Chris pergi ke ruangannya untuk mengemasi barang-barangnya, Wak. Namun ternyata di sisi lain Kayla telah menghilang dari ruangannya yang di rumah sakit. Dan tak disangka Kayla datang ke sekolah malam itu juga. Kayla datang menemui Riley yang sedang meliput dan langsung menusuknya di situ. Setelah menusuk Riley, Kayla menemui Chris yang ada di ruangannya. Di situ Kayla datang dan langsung mendorongkan pisau pada Chris. Dia meminta Chris untuk tidak meninggalkannya dan memaksa Chris agar beradu kulit dengannya di kelas itu malam itu juga, Wak. Ya jelas Chris pun gak mau dan melawan. Kemudian Chris mendorong Kayla hingga terjatuh. Tidak terima dilakukan seperti itu, Kayla membalas dan tidak sengaja menendang Chris hingga dia pingsan. Lalu karena keributan itu, cleaning service di sekolah itu pun datang. Nah inilah scene yang di awal tadi, Wak. Kayla sempat menyembunyikan Chris di lemari dan berpura-pura ketakutan. Saat si cleaning service itu melihat Kayla, dia mencoba segera mencari pertolongan. Namun sialnya dari belakang, Kayla menghabiskan bapak itu sebelum Riley sempat memperingatkannya. Di situ ternyata Riley masih bisa bertahan dari tusukan tadi. Sekarang Riley dikejar-kejar oleh Kayla dan akan dibunuh. Tapi Riley tidak menyerah begitu saja. Dia menghajar kembali Kayla dan membuatnya tak sadarkan diri. Akhirnya Riley dan ayahnya pun selamat dan begitu juga dengan si Kayla yang juga selamat, Wak. Beberapa waktu pun berlalu. Terlihat Riley dan ayahnya sudah berpindah dan melanjutkan kehidupan mereka di kota baru. Namun tiba-tiba terlihat seseorang menggunakan jaket memantau mereka berdua, yang sepertinya itu adalah Kayla yang masih belum menyerah mengejar Mr. Chris. Dan film pun selesai. Oke, gimana? Seru ya filmnya? Parah kali si Kayla itu kan?
Terobsesinya sampai jadi psikopat gitu. Atau emang sebenarnya dia psikopat ya? Jadi bisa kita lihat obsesinya harus tercapai apapun yang terjadi. Betul-betul parah sih si Kecap ini. Oke, sekian dulu cerita dari film kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.